Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah agar pembeli di Shopee tidak jadi membatalkan pesanannya. Jadi kan kadang saat kita dapat pesanan itu, si pembeli itu eh, membatalkan pesanan. Itu bisa banyak faktor. Mungkin menunggu respon dari kita ya. Itu khususnya untuk yang memakai jasa kirim instan. Jadi itu sering terjadi pada saya ya. Jadi kan saya kan tidak bisa melihat HP tiap hari ya, maksudnya tiap saat. Jadi harus melakukan aktivitas juga, terutama maintenance kios ya, seperti membersihkan akuarium, karena kan fokusnya jualan ikan, mengasih makan ikan dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa lihat HP terus-terusan, karena kan juga namanya juga pelaku usaha mikro ya, mikro dan kecil. Jadi tidak ada biaya untuk menyewa asisten dan sebagainya. Jadi semuanya dilakukan sendiri. Nah, otomatis kadang kita melewatkan hal ini ya. Jadi eh, melewatkan apa itu namanya? Pesanan. Nah, kadang ada pesanan itu tidak langsung kita respon untuk yang instan khususnya. Nah, hasil si pembelinya itu membatalkan pesanan tersebut. Nah, ini pernah atau sering terjadi. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi si pembeli ini melakukan pesan pembatalan. Ini alasannya karena, ntar saya cek dulu. Tidak ada alasannya. Biasanya ada alasannya di mana ya? Pokoknya ada alasannya biasanya di sini. Ntar saya cek. Contohnya yang ini. Misalnya ingin mengubah aturan, berubah pikiran dan sebagainya. Nah, kalau kita menemukan kasus seperti ini, yang pertama kita lakukan agar si pembeli itu mau beli lagi. Nah, itu bisa kita hubungin si pembeli. Nah, hubungin si pembeli seperti ini. Hubungin pembeli. Ntar dulu. Nah, biasanya saya kirim ini foto seperti ini. Jadi plastik, foto, plastik intinya isinya penuh, kemudian kita foto, kemudian kita bilang aja sudah ready kak, sudah siap kirim. Nah, jadi ketika si pembeli itu membatalkan pesanan, dia akan mencoba untuk memikirkan ulang hal itu ya. Jadi siapa tahu dia akan berubah pikiran. Jadi eh, bisa jadi nanti si pembeli tersebut jadi membeli produk kita ya. Nah, contohnya ini kan ketika saya mengirimkan foto ini. Jadi ini fotonya ini cuma plastik biasa aja, plastik. Kemudian isinya bukan isi barang yang dimaksud, hanya plastik seperti ini. Kemudian kita bikin agak penuh. Kemudian kita bilang aja di sini, sudah siap kirim kak. Mohon maaf internet lemot, karena memang internet lemot ya. Jadi tidak melihat ada pesan masuk. Nah, kemudian si pembeli langsung merespon ya, oke kak. Nah, dikirim aja soalnya tadi tidak dikonfirm, takutnya kemalaman. Nah, kemudian dia order lagi. Nah, jadi yang jadi masalah itu bukan si pembeli itu tidak membeli, tapi respon kita itu yang mungkin lambat ya. Bisa jadi karena tadi itu kan saya banyak aktivitas, jadi harus membersihkan akuarium, kasih makan ikan, nah ini itu dan sebagainya, jadi tidak sempat lihat HP. Jadi alhasil si pembeli mengira kita itu tidak tidak respon ya, atau tidak aktif. Apalagi kan waktu pesanan itu terjadi kan waktu tanggal merah ya. Jadi dikiranya tokonya juga libur. Nah, kemudian dari situ langsung pembeli mengorder ulang. Nah, ini. Nah, order ulang. Kemudian jangan lupa kita meminta maaf ya, karena itu tadi internet lemot ya. Maaf karena internet lagi lemot. Nah, kita alasan aja apa, misalnya maaf tadi belum buka HP dan sebagainya. Maaf HP dipakai mainan anak dan sebagainya. Jadi kita harus mengatakan sesuatu alasan agar nanti si pembeli tidak apa ya, tidak merasa dicuekin. Nah, kemudian si pembeli memesan dan akhirnya pesanannya pun berhasil ya.
Nah, ini pesanannya berhasil. Nah, jangan lupa dikasih bonus ya karena sudah membeli lagi, karena biar si pembelinya tidak kapok ya. Dan ini pembelinya itu tidak cuma apa ya, baru pertama beli maksudnya. Beli. Nah, jadi pembeli Ulang, tadi jadi itu kita cek ya. Jadi yang sudah termasuk langganan. Jadi sering beli ya, beli di tempat saya. Jadi ini bisa jadi kita apa ya, salah satu strategi saat ya terjadi itu tadi respon yang lambat tadi itu. Nah, sekarang saya akan cari bukti bahwa pesanannya itu sudah dikirim ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, pesanan sudah berhasil ya. Jadi si pembeli akhirnya memesan ulang lagi ya. Jadi itu saja. Jadi misalnya kalau misalnya terjadi masalah seperti ini, eh, pesanan dibatalkan, apalagi untuk khusus yang instan ya, jasa kirim instan. Nah, kita pakai metode seperti itu. Jadi sediakan saja plastik yang terlihat barangnya penuh, kemudian kita bilang aja ini Kak, barang sudah siap dikirim. Nah, kalau si pembeli memang tertarik untuk membeli itu, pasti nanti akan membeli barang tersebut. Itu sudah sering saya lakukan dan 90% itu berhasil. Jadi banyak kasus seperti itu. Jadi misalnya saya lambat responnya karena banyak aktivitas ya. Jadi enggak tiap hari mantengin HP kan, tiap saat maksudnya. Nah, kita bisa gunakan metode seperti itu. Apalagi kalau misalnya internet pas lagi lemot-lemotnya ya. Nah, jadi itu hanya pengalaman, berbagi pengalaman saja. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.